Fadila, aku tuh udah cari-cari di internet, tapi kok makin bingung ya soal tata peraturan perundang-undangan, apalagi ini soal urutannya. Iya Syah, aku juga bingung juga karena katanya UUD 1945 itu ada yang paling tinggi, terus UU, terus Perpu, terus Perda, terus Perpres, terus apa lagi ya? Kok banyak banget ya? Iya, apalagi ya, aku juga bingung. Bagaimana anak-anak? Apa yang kalian pikirkan? Ibu guru, kami berdua itu bingung soal peraturan hukum yang ada di Indonesia. Jenisnya itu banyak banget, apalagi urutannya itu sulit dimengerti. Itu bagaimana ya Bu? Tolong dijelasin. Wah, pertanyaan bagus. Yuk kita bahas bersama-sama, karena ini penting supaya kalian tidak tahu tentang negara hukum kita. Baik anak-anak, jadi peraturan di Indonesia itu ada tingkatan atau yang namanya hierarki gitu ya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini piramida, yaitu yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada Undang-Undang Perpu, kemudian PP, Peraturan Pemerintah, kemudian Perpres, Peraturan Presiden, dan yang terakhir adalah Perda. Jadi, semua hukum lain itu harus sesuai dengan ini, gitu anak-anak. Jadi Undang-Undang 1945 itu peraturan yang paling dasar ya Bu? Nah, betul Mbak Fadila. Selanjutnya, kita akan membahas undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti UU dan Perpu. UU dibuat oleh DPR dan Presiden. Kemudian kalau Perpu itu dibuat oleh Presiden, namun dengan catatan lain harus dalam keadaan darurat ya. Di sisi lain juga harus mendapatkan persetujuan DPR terlebih dahulu. Gitu ya. Tapi Bu, kalau salah satu aturan bertentangan dengan peraturan yang di atas bagaimana? Jadi ini Mbak Fasya, aturan yang di bawah itu harus mengikuti yang di atas. Misalnya, Perda peraturan daerah itu tidak boleh bertentangan dengan UU atau Undang-Undang Dasar 1945. Gitu Mbak Fasya. Apakah sudah jelas? Wah, jadi peraturan perundang-undangan itu saling berkaitan dan saling menguatkan ya? Betul, betul Mbak Fasya. Sangat berkaitan dan saling keterkaitan. Kita ke perpus dulu yuk. Yuk, ayo. Fadila, aku baru sadar kalau peraturan itu ternyata bukannya sekadar kumpulan kata, tapi merupakan fondasi untuk masyarakat dan negara supaya berjalan dengan tertib. Iya benar, kalau ada aturan yang tumpang tindih atau nggak jelas itu bisa-bisa bikin kita malah bingung dan hukum nggak jalan, iya nggak sih? Iya, betul. Jadi kita itu harus belajar supaya kita itu harus tahu hukum. Anak-anak, apakah kalian sudah mengerti terkait hierarki hukum? Paham Bu? Bagus, kalian itu adalah generasi penerus yang harus menjadi teladan dan menaati peraturan hukum. Ya udah deh, kalau gitu ayo kita belajar lagi lebih dalam terkait hukum yang ada di negara kita. Dengan kita mengetahui tata aturan dan hierarkinya, kita dapat hidup lebih taat dan adil. Betul, jangan sampai kita melanggar hukum karena kita tidak tahu, karena hukum itu pelindung kita. Betul. Mari kita hormati hukum
sebagai fondasi negeri ini supaya Indonesia menjadi negara yang lebih kuat dan menjadi negara yang demokratis. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas penjelasannya. Baik, kita semangat belajar ya anak-anak. Siap, Bu.